Tono Andrianto dikenal dengan panggilan Tony. Dia anak broken home. Tony drop out dari STM di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pergaulannya liar, minum-minum dan melakukan aksi kriminal yang awalnya mencuri kecil-kecilan lalu merampok. Akibat berkelahi, giginya rontok hingga kemudian dirinya dikenal dengan nama Tony Ompong. Pada tahun 78 di usia 22, Tony Ompong berkelahi memperebutkan wilayah kekuasaan di Glodok dan Kemayoran. Tony divonis 8 bulan di penjara Cipinang, Jakarta Timur. Di sana dia berguru dengan para penjahat top sehingga ilmu kriminalnya bertambah. Sekeluar lapas, Tony menikah dengan Mariati dan dikaruniai 2 anak, Jeffrey Saputra dan Denny Saputra. Tony kembali merampok. Korbannya seorang pengusaha, tapi apes, dirinya lagi-lagi tertangkap dan dijebloskan ke bui. Sekeluar dari penjara, Tony yang tak jera juga terlibat perkelahian fatal. Akibatnya tangan kanannya buntung oleh sajam. Namanya berubah dari Tony Ompong jadi Tony Buntung. Ketika anak-anak Tony yakni Jeffrey dan Denny beranjak dewasa, mereka ikut terjun ke dunia kriminal. Keduanya juga sudah pernah mendekam di bui meski tak lama karena kasus pencurian. Meski bertambah tua, Tony tidak juga tobat. Dia masih melakukan aksi kriminal seperti penipuan. Namun dia tidak lagi merampok karena faktor usia yang menjelang 50. Dirinya juga tidak setangkas dulu sebab tangannya buntung, tak lagi bisa memegang senjata. Nah, saat itulah Tony memutuskan melibatkan keluarga yakni anak, istri, dan menantu. Mereka sepakat menculik. Targetnya anak-anak, tapi anak-anak dari keluarga biasa atau anak-anak keluarga kenalan mereka. Tony ogah menculik anak-anak orang kaya sebab bakalan ribet urusannya. Lagi pula Tony CS tidak punya akses pada anak-anak orang kaya yang biasanya kemana-mana selalu ditemani atau dikawal. Korban pertama Putri Nabila. Putri merupakan anak Firdaus, tetangga Denny. Pada 18 Maret 2003, Denny mengunjungi rumah Firdaus. Dia pura-pura minta tolong Firdaus pergi membelikannya sesuatu. Saat itulah Denny menculik Putri dan bersama orang tuanya Tony Buntung dan Mariati serta kakaknya Jeffrey membawa Putri ke rumah kontrakan mereka di Poris, Tangerang. Denny kemudian menghubungi Firdaus dan minta tebusan 15 juta. Kalau tebusan tidak dibayar, Putri akan mati. Karena Firdaus gagal memenuhi tebusan, akibatnya Tony CS menghabisi Putri dan membuangnya di kawasan Bogor. Hasil visum menunjukkan sebelum dibunuh, Putri juga diruda. Korban kedua, Widya Andini. Widya anak Rahmat, seorang sipir penjara kenalan Denny saat dulu dirinya dibui. Pada 13 Juni 2003, Denny berhasil menculik Widya dan minta tebusan 10 juta pada Rahmat. Jika tidak, Widya akan dilenyapkan. Rahmat yang panik mencoba nego hingga uang tebusan turun jadi 5 juta. Rahmat segera mentransfernya ke rekening penculik. Tapi ternyata Tony CS ingkar dan tidak membebaskan Widya, malah minta tambahan 5 juta. Rahmat kembali mentransfer uang tersebut dan akhirnya gerombolan penculik membebaskan Widya di McDonald's Sunter, Jakarta pukul 10 malam. Karena sukses dengan penculikan kedua, Tony Buntung sekeluarga jadi ketagihan. Korban ketiga, Dwi Yunita. Dwi anak Suwandi kenalan Jeffrey. Pada pertengahan Juni 2003, Jeffrey mengunjungi Suwandi di rumah. Saat Jeffrey hendak ke warung, dia ajak Dwi yang berusia 9 tahun untuk pergi bersamanya. Selanjutnya lewat telepon, Jeffrey minta tebusan 5 juta pada Suwandi. Transfer ke rekening saya, kalau tidak Dwi tamat. Suwandi yang panik melapor ke Polres Cipayung. Polisi mendatangi bank untuk melacak pemilik rekening. Tapi sial, polisi terhambat prosedur bank yang tidak bisa memberikan begitu saja data nasabah. Sementara itu, Suwandi hanya bisa mengirimkan transfer tebusan 3 juta. Akibatnya, Jeffrey menghabisi Dwi dan membuangnya di Kampung Lio, wilayah Karawang. Polisi gagal menangkap gerombolan Tony Buntung dan korban pun terus berjatuhan. Jeffrey, anak sulung Tony Buntung, kembali beraksi. Dia mengontrak di kawasan Kampung Cicantu, Mekar, Hegar Manah, Cianjur. Tetangganya Pak Sutri Yayat dan Atin beserta anak-anak mereka. Pada Sabtu 19 Juli 2003 dengan seizin Atin, Jeffrey pura-pura mengajak anak-anak jalan, yakni Devi dan Rizka, anak Atin, serta sepupu mereka Enok dan Andri. Hingga sore, anak-anak tidak kunjung pulang. Atin dan sang suami Yayat mencari kemana-mana tanpa hasil, lalu melapor ke Polres Cianjur. Pukul 10 malam, Atin dan Yayat kaget ketika Jeffrey menelpon ke rumah Pak RT dan bilang dirinya telah menculik Devi dan Rizka.
Transfer tebusan 5 juta, kalau tidak mereka akan saya bunuh. Sementara itu Enoch dan Andri ternyata dilepaskan di tengah jalan dan dengan bantuan warga diantar pulang. Nasib Devi dan Rizka di ujung tanduk. Atin dan Yayat meminjam uang ke sana sini lantas mentransfer ke rekening penculik. Tapi Jeffrey malah minta tambahan 10 juta lagi. Setelah uang tambahan ditransfer, ternyata hanya Devi yang dibebaskan sedangkan Rizka tetap disekap. Waktu terus berjalan. 2 bulan sudah berlalu dan Rizka tetap berada di sarang penculik. Gerombolan Tony Buntung tahu mereka dicari polisi, sebab itu mereka tidak berani lagi menetap di Jakarta karena televisi dan koran telah memberitakan kejahatan mereka. Gerombolan pun tinggal berpindah-pindah di Surabaya, Serang, Tegal, hingga akhirnya memilih tinggal di Aji Barang, Banyumas. Mereka juga membawa korban penculikan mereka yakni Rizka yang berusia 6 tahun ke Aji Barang, juga Budi Bahari yang berusia 3,5 tahun. Keluarga Tony Buntung menculik Budi di akhir September 2003 di Cilacap. Saat itu Jeffrey yang turun ke lapangan pura-pura mencari rumah untuk disewa. Dia pun mendatangi Sutinem yang menawarkan rumahnya untuk disewakan. Sutinem memiliki cucu bernama Budi Bahari. Sutinem yang terpikat dengan sikap ramah Jeffrey mengizinkan Budi dibawa Jeffrey ke warung. Namun ditunggu-tunggu Budi tidak pulang juga. Tak lama kemudian keluarga Budi menerima telepon dari Jeffrey yang minta tebusan, transfer 10 juta, kalau tidak Budi akan kami bunuh. Keluarga Budi segera melaporkan hal itu kepada polisi. Polisi minta agar Tusinah ibu Budi menuruti semua permintaan penculik, termasuk mentransfer sebagian uang tebusan dari total jumlah yang diminta. Kali ini, polisi berhasil melacak nomor rekening bank si penculik yang ternyata atas nama Imas, yang beralamat di Kampung Pesanggerahan, Cisoka, Tangerang, Banten. Kapolres Cilacap langsung memerintahkan anak buahnya ke Tangerang melakukan pengecekan alamat. Tapi penghuninya ternyata sudah pindah dari rumah sewaan itu. Namun polisi berhasil memperoleh nama si penyewa, yakni Tono Andrianto alias Tony. Pemilik rumah sewaan bilang tadinya Tony tinggal di rumah itu bersama istri, anak, dan menantunya. Nah, dari pemilik rumah, polisi juga berhasil mendapatkan foto anak Tony yang bernama Jeffrey. Ketika polisi menunjukkan foto Jeffrey pada Sutinem, nenek Budi, wanita itu membenarkan pria itulah yang menculik Budi. Polisi berpikir setelah nanti uang tebusan ditransfer ke rekening penculik, maka ada kemungkinan penculik akan menarik uang tersebut di ATM. Polisi pun segera menyebar petugas pengintai di setiap ATM Bank X di berbagai kawasan di Cirebon, di Brebes, Aji Barang, Cilacap, juga di Purwokerto dan Banyumas. Polisi juga minta Sutinem memancing pelaku dengan menjanjikan pada mereka akan mentransfer lagi uang sebesar 750.000. Sementara itu petugas polisi dengan berbekal foto Jeffrey bersiap mengintai di tempat masing-masing. Pada Jumat 26 September 2003 pukul 12 siang, uang 750.000 pun ditransfer. Sorenya di Karanglewas, Banyumas, terlihat seorang laki-laki yang mirip Jeffrey mengambil uang di ATM Bank X. Polisi yang sudah mengintai segera meringkus dan menggeledah pria itu. Di sakunya ditemukan 2 kartu ATM atas nama Jeffrey Saputra dan Imas. Pria itu mengaku dia adalah Jeffrey Saputra si penculik. Polisi menggiringnya ke markas. Setelah diinterogasi panjang lebar meski jawabannya berbelit-belit, Jeffrey akhirnya memberitahu tempat persembunyian ayahnya Tony Buntung si dalang penculikan di sebuah perumahan di Aji Barang, Banyumas. Malam hari 26 September 2003 dengan membawa Jeffrey sebagai penunjuk lokasi, polisi mendatangi sebuah rumah di perumahan di Aji Barang, Banyumas. Polisi mengetuk pintu. Begitu pintu dibuka, tampak seorang wanita juga seorang pria yang memasukkan tangannya ke dalam saku jaket. Polisi yang curiga langsung menarik tangan si pria dan tampaklah tangannya yang buntung. Dialah Tono Andrianto alias Tony Buntung, si dalang penculikan anak yang selama ini meresahkan masyarakat. Di rumah itu polisi berhasil menemukan Rizka dan Budi yang disekap. Mereka dalam kondisi stabil meski ketakutan. Selain Tony, juga turut diringkus Mariati, istri Tony, dan Imas, istri Jeffrey. Gerombolan dibawa ke Polres Cilacap. Namun katanya di tengah jalan, Tony Buntung dan Jeffrey berusaha kabur sehingga ditembak polisi. Jeffrey tewas di Rumah Sakit Fatimah Cilacap, sedangkan Tony dirawat. Tony mengatakan yang membunuh para korban bukan dirinya, tapi anak-anaknya. Saya penyusun strategi penculikan, idenya dari nonton TV. Lalu bagaimana dengan Denny, anak bungsu Tony? Pria itu berhasil diringkus polisi di Surabaya. Denny langsung menuding ayahnya otak di balik aksi kejahatan mereka selama ini.
Para pelaku dijerat pasal berlapis dari penculikan, ruda paksa, dan pembunuhan. Denny dijatuhi vonis penjara 20 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas kejahatannya membunuh dan meruda Putri Nabila. Sedangkan Tony Buntung, Mariati, dan Imas menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Cilacap. Namun tidak didapat informasi berapa tahun hukuman penjara bagi mereka. Demikianlah akhir sepak terjang keluarga Tony Buntung, keluarga penculik paling berbahaya di Indonesia.